Katanya Ghazali, ketahuilah wahai manusia yang ingin mendapat curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus kepada ilmu, bahwa jika engkau menuntut ilmu guna bersaing, berbangga, mengalahkan teman sejawat, meraih simpati orang, atau yang sifatnya keduniaan, kalau cari ilmumu tujuannya salah satu dengan ini atau dekat-dekat dengan ini, pingin merasa besar, pingin merasa terkenal, pingin masuk TV, pingin dapat imbalan, atau pingin keren yang sejenis itu, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhirat dengan dunia. Eman-eman ilmumu kalau terminalnya hanya dunia. Dan kalau kamu memang tujuannya itu tadi semua, titik-titik itu berarti beberapa saya loncati karena uraian, kamu juga sedang menistakan gurumu. Kenapa? Karena itu berarti gurumu telah membantumu dalam berbuat maksiat, serta menjadi sekutumu dalam kerugian tersebut. Gurumu seperti orang yang menjual pedang bagi perompak jalanan. Jadi kalau kamu jelek dengan senjata ilmumu, itu kamu tidak sedang menghinakan dirimu saja, tapi sedang menghinakan guru-gurumu juga. Karena ilmu itu berasal dari guru-gurumu. Jadi kalau hari ini kamu sudah pinter, dan kepinteranmu engkau pakai untuk menipu orang, untuk menyusahkan orang, untuk memamerkan, menyombongkan dirimu, itu sama dengan kamu sedang menggunakan senjata dari gurumu. Maka kamu sedang melecehkannya, katanya Ghazali. Jadi yang pertama, ayo ditata niatnya. Apa tidak boleh Pak memanfaatkan ilmu untuk dunia? Boleh, tapi dia bukan terminal terakhir. Itu biarkan saja, nanti efeknya jalan sendiri kok. Kalau kamu pinter, insya Allah kamu akan terkenal dan dikenal. Tapi jangan dijadikan tujuan. Kayak orang menempuh jalan sufi, mungkin kamu sedikit-sedikit dapat karomah, tapi jangan terpesona oleh itu, dan jangan itu tujuannya. Kalau tujuanmu itu, kamu sedang melecehkan gurumu. Jadi jangan berhenti di situ. Oke, jadi niat awalnya ditata. Jika niat dan maksudmu dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah, bukan sekedar mengetahui riwayah, maka bergembiralah. Mengetahui riwayat itu berhenti pada ilmu, tidak ada kelanjutannya. Padahal setiap ilmu itu harusnya hidayah, menuntunmu semakin dekat pada Allah. Kalau hanya riwayah itu biasanya hanya untuk pamer, hanya untuk tujuan-tujuan keduniaan. Bukan jenis hidayah, tidak membuka matamu, tidak membuatmu tercerahkan. Sesungguhnya kalau memang yang kita cari hidayah, itulah nanti yang diisyaratkan oleh semua hadis kayak kemarin tentang keutamaan ilmu. Katanya Ghazali, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untukmu saat engkau berjalan, dan ikan-ikan di laut memintakan ampun bagimu manakala engkau berusaha. Tetapi katanya Ghazali, engkau harus tahu sebelumnya bahwa hidayah merupakan buah dari ilmu. Jadi prosesnya kita punya wawasan, punya ilmu, terus ilmu ini jadi hidayah atau tidak untuk hidup kita. Dia jadi petunjuk, pencerahan kita, atau jangan-jangan ilmu ini bikin kita jauh dari Allah. Maka ilmu dulu baru hidayah. Jalannya harus lewat ilmu. Maka bidayatul hidayah itu salah satu cara bagaimana kita mengelola ilmu kita, pengetahuan kita, agar jadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu, katanya Ghazali, di sini aku tunjukkan padamu permulaan dari sebuah hidayah, agar engkau bisa
mencoba dirimu dan menguji hatimu. Jadi bacalah kitab ini, katanya Ghazali, terus coba kamu uji dirimu. Bisa nggak menjalankan yang tertulis di kitab ini? Jadi ujiannya itu, katanya Ghazali. Hidayah itu memiliki permulaan dan akhir. Ada aspek lahir, ada aspek batin. Untuk mencapai titik akhir tersebut, permulaannya harus tersusun rapi. Begitu pula untuk menyingkap aspek batinnya, harus diketahui terlebih dahulu aspek lahirnya. Jadi hidayah itu tidak akan datang tiba-tiba, harus diusahakan. Kita berusaha untuk jadi orang yang mengalami pencerahan. Dan caranya tidak bisa ngawur. Ada prosesnya. Dari awal sampai tujuan, dari lahir sampai batin. Lahir itu berarti pedoman-pedoman syariat yang lahir dan batin. Kalau syariatnya tidak beres, ya batinnya tidak mungkin beres. Jadi awalnya itu. Oleh karena itu, katanya Ghazali, di sini akan aku tunjukkan padamu permulaan dari hidayah yang engkau bisa mencoba dirimu dan menguji hatimu. Tadi kan ujian. Apabila engkau mendapati hatimu condong pada hidayah tersebut, lalu dirimu berusaha untuk menggapainya, maka setelah itu engkau bisa melihat perjalanan akhir darinya yang melaju dalam lautan ilmu. Coba habis baca kitab ini, terus kira-kira kamu mau ndak begitu? Menjalankan sarannya Ghazali, mau nggak, katanya Ghazali? Kalau mau, Ghazali mengucapkan selamat. Nikmatilah surfing di dunia ilmu dan mendapatkan pencerahan. Kalau tidak, jika engkau mendapati hatimu berat dan lengah dalam mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, ketahuilah bahwa jiwa yang mendorongmu untuk menuntut ilmu tersebut adalah jiwa nafas al-amaro bisu. Nafas, nafsu yang menyuruh pada kejelekan. Jadi ini nanti banyak sekali nasihat-nasihat. Jajal ditanya ke dirimu, mau jalan enggak? Kayak sarannya Ghazali. Kalau mau, katanya Ghazali, selamat berjalan di dunia hidayah. Kalau tidak, berarti kamu masih dikuasai oleh nafas al-ammaroh bisu, nafsu yang menggiring pada kejelekan. Kalau niatnya tidak Allah, tidak untuk mencari hidayah dari Allah, kemungkinan besar kita akan finalnya hanya ada di dunia. Ilmu kita tidak ngefek ke akhirat. Oke, terus. Nah, rumusnya ini hadisnya Nabi. Man istada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa ilmunya tambah tapi hidayahnya enggak tambah-tambah. Hidayah enggak tambah itu berarti tidak semakin sadar, tidak semakin tercerahkan, perilakunya tidak semakin membaik, semakin jadi beban masyarakat, beban sejarah. Itu alamat dia lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak nambah apa-apa dalam hubungannya dengan Allah kecuali semakin jauh. Jadi ilmumu justru jadi alat engkau semakin jauh dari Allah. Kenapa? Ilmumu tidak menyadarkan. Ilmumu bentuknya bukan hidayah, bukan pencerahan yang membuat kualitas hidupmu semakin baik, semakin baik. Ya kamu sendiri yang tahu. Makanya tadi di awal Ghazali, coba dilihat dirimu sendiri. Bisa ndak masuk ke sini? Bisa ndak wawasanmu tambah, kedekatanmu sama Allah juga tambah. Jadi setiap ada wawasan baru, semakin kamu sadar betapa dirimu kecil, betapa kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah. Itu berarti semakin dekat, semakin tercerahkan. Tapi kalau tambahnya ilmu, ndak tambah perilakumu, nambah ilmu bikin orang lain tambah sumpek karena ngomongnya tambah ruwet-ruwet, jelimet. Kemudian dirinya sendiri juga tambah kacau, ndak karu-karuan. Tambah ilmu, sholatnya tambah cowopet. Kemudian ya kan sering begitu.
Dulu waktu masih di pondok, masih S1, masih aliyah itu ngajinya rajin. Sekarang ilmunya tambah, ngajinya semakin sedikit. Dulu waktu Ramadan bisa khatam 3 kali, sekarang sekali aja pontang-panting. Alasannya apa? Kan tidak wajib, yang penting kan tidak cuma dibaca Pak, dihayati dan diamalkan. Apalagi dihayati, diamalkan, wong baca aja ndak. Itu cukup Al-Ikhlas 3 kali. Ya alhamdulillah, berarti kamu semakin pinter. Semakin tidak dekat sama Allah, berarti ilmumu tidak transformasi jadi hidayah. Dan ini tidak cuma ilmu agama loh. Kamu belajar filsafat barat pun bisa juga jadi pencerahan tersendiri, hidayah tersendiri. Kamu belajar matematika pun bisa juga jadi hidayah. Nanti kan ada teori-teori matematika tertentu yang membuat kita sadar, wah, misalnya tak terbatas. Allah itu tak terbatas. Kita ngerti konsep tak terbatas mungkin dari matematika. Karena di matematika kan ada angka sekian tak terbatas, 0 dibagi berapa tak terbatas. Ini matematika. Oke, jadi rumusnya man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Kalau ilmumu tidak transformasi jadi hidayah, maka ilmu hanya akan membuatmu semakin jauh dari Allah. Semakin mungkin karena merasa pintar, merasa sombong, merasa yang lain salah semua kecuali saya, mungkin begitu. Dan itu pasti bikin kita jauh dari Allah. Oke. Terus pencari ilmu ada 3 jenis. Saya tidak tahu kita ada di mana. Kalau pengen aman, kamu tinggal bilang, saya bukan pencari ilmu, Pak. Yang pertama, tapi saya bilang minggu lalu ya, tidak ada orang yang tidak pencari ilmu. Setiap orang hakikatnya guru sekaligus murid. 3 jenis pencari ilmu. Yang pertama orang beruntung. Ini pasti. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk akhirat. Dunianya pasti kena. Hanya mengharap ridho Allah. Ini sip, orang ini nggak perlu dibahas. Orang soleh, orang baik, orang bersih. Ada orang jenis kedua. Sebenarnya dia ngerti menuntut ilmu itu harus mencari ridhonya Allah. Tapi dia belum mampu ke sana. Pak, saya kuliah itu sebenarnya pingin sekali Pak, hanya ilmu saja. Tapi tidak mungkin Pak, sekarang saya butuh IP, butuh ijazah, butuh besok dan seterusnya. Atau untuk hal keduniaan, saya itu sebenarnya cari ilmu pengen ikhlas Pak. Tapi tidak bisa ya Pak, kalau pas ada teman diajak debat itu ya pengennya gaya Pak, pengen. Nah, itu kan orang jenis kedua. Dia ngerti bahwa dia harus cari ridhonya Allah, tapi banyak hal yang bikin dia tidak bisa nyampe ke sana. Akhirnya cari ilmunya ya targetnya dunia, meskipun dia berusaha agar bisa ganti ke akhirat. Ini kalau bahasanya Ghazali, ini bahasa saya, orang nekat, orang beresiko kalau di kitabnya. Hati-hati. Karena kalau sampai besok-besok, apalagi sampai meninggal, tidak berubah kondisi mental pencarian ilmunya, ya dia bisa masuk ke golongan ketiga. Tapi kalau bisa berubah ke lebih baik, dia bisa naik kelas ke golongan pertama. Kita mungkin ada di sini, atau jangan-jangan ada di yang ketiga. Jadi ada di sini itu kita, jadi yang ngerti nyari ilmu itu harus ikhlas. Tapi tuntutan situasi bikin kita selalu kepepet, terdorong ke pinggir lagi. Jadi pinginnya nengah, pingin jadi orang beruntung, tapi yang ngerti harus ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tapi banyak situasi yang bikin kita tidak bisa. Dan kita sadar kita keliru. Pengen berubah kok ya berat. Itu jenis kedua. Tapi berusahalah terus, karena nasibmu tergantung kesadaranmu pada akhirnya. Mumpung ada waktu, kan saya bilang tadi umur tidak ada yang tahu. Meskipun saya lebih tua mungkin di ruangan ini, kan tidak ada jaminan saya berangkat duluan. Oke, biasanya kan yang muda duluan, karena saya yang suka ngebut, yang muda.
Yang suka ngepil aneh-aneh kayak di TV itu ya yang muda-muda. Tidak ada korbannya kakek-kakek, mesti yang muda-muda. Terus yang narkoba kebanyakan yang muda-muda. Tadi ya jalannya banyak yang muda sekarang. Sing tua-tua awet. Oke, itu orang jenis kedua, orang yang resiko. Kalau kalian merasa ada di yang dua, cepat-cepat berusaha sekeras mungkin untuk naik kelas. Dan hati-hati jangan sampai tergelincir ke level ketiga. Ke level ketiga itu akhirnya Allah, ya sudahlah, ya memang. Nah, targetnya terus dunia. Manusiawi toh Pak, kita nyari ilmu buat nyari kerja, buat nyari ijazah. Yo manusiawi lah Pak, kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Manusia itu kan memang fitrahnya begitu. Sudah nyampe ketiga berarti itu. Nah, ya wajar lah Pak, biasa lah Pak. Itu sampai level 3. Kita sering salah definisi tentang kata-kata manusiawi itu. Manusiawi itu bukan berarti yang jelek-jelek semua manusiawi. Yang baik-baik juga manusiawi kok. Kamu bilang, Pak, nikah itu manusiawi? Iya. Nggak nikah juga manusiawi. Karena oleh Allah manusia dikasih semua potensi yang mungkin. Buktinya ada orang nggak nikah juga bisa sampai meninggal. Gitu loh. Bisa. Kamu jadi orang baik bisa, jadi orang jelek juga bisa. Maka kebaikan juga manusiawi, kejelekan juga manusiawi. Karena potensi itu ada dalam diri kita. Kita selama ini kan pakai alasan manusiawi untuk yang jelek-jelek. Kak manusiawi lah Pak, sekali-sekali lihat gambar-gambar kayak gitu. Itu kan kita anak muda Pak, itu manusia. Loh, anak muda juga bisa yang baik-baik. Tidak harus yang jelek-jelek. Kamu aja milih yang jelek, yang lain bisa buktinya milih yang baik-baik. Itu manusiawi. Jadi awas keliru mendefinisikan fitrah, kemanusiaan. Hari ini sering dipakai dalih untuk yang jelek-jelek. Kemanusiaan, manusiawi Pak. Anak muda lah Pak, kapan lagi kan mesti begitu. Oke, dua anak muda kayak kamu sudah banyak yang jagoan. Coba dicek Soekarno umur berapa sudah jagoan, Tan Malaka umur berapa sudah jagoan, Ali bin Abi Thalib umur berapa sudah jagoan, sudah soleh luar biasa. Nah, tinggal kamu sekarang umur berapa. Sekali-sekali kamu baca sejarah sambil dijajar sama dirimu sendiri. Kira-kira Soekarno itu seumuran kamu sudah ngapain? Kemudian sopolah Ghazali seumuran kamu sudah ngapain? Kemudian coba segitu, kira-kira nyampe enggak kira-kira kamu ke sana. Oke, jadi pencari ilmu ada 3 model. Orang yang beruntung, orang yang beresiko. Di situ saya ganti pakai orang yang nekat dan orang yang celaka. Kebanyakan kita ada di yang kedua. Jangan-jangan ada yang sudah tergelincir ketiga. Yang jelas kita harus berjuang agar ada di yang pertama. Disitulah nanti malaikat melindungi kita dengan sayap-sayapnya dan semua makhluk mendoakan kita. Kalau malaikat aja melindungi kita kan kita tidak perlu takut apa-apa lagi, tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Problem besar di Indonesia hari ini adalah ketakutan dan kecurigaan. Takut ini, takut itu. Kan hari ini banyak. Takut PKI bangkit lagi, takut terinfiltrasi apa, takut kena pengaruh itu, takut. Kita selalu takut. Kemudian karena takut terus curiga. Ya yang paling layak dicurigain mesti orang-orang di kiri kanannya sendiri. Akhirnya sesama muslim, sesama saudara saling curiga, saling lirik-lirikan. Kenapa? Karena diawali dari rasa takut. Itu menunjukkan bahwa jangan-jangan level ilmu kita bukan level yang pertama. Karena kalau level pertama gelarnya adalah alim dan jamaknya ulama, dan innama yahsyallahu min ibadil ulama. Ulama itu cirinya sudah nggak takut apa-apa karena dia dapat hidayah, dia sadar bahwa ada Allah. Kita sering galau luar biasa karena ketakutan-ketakutan kita, seolah-olah kita tidak punya Allah. Ojo khawatir, masih ada Allah. Kita kan dibikin bingung oleh gambaran-gambaran, bayangan-bayangan, kecurigaan-kecurigaan kita sendiri. Tidak, tenang saja, nikmatilah hidupmu sekarang. Hidup sekali kok tiap hari galau, tiap hari sumpek, tiap hari gegeran. Kapan nikmatnya? Ada cerita sufi yang bagus itu.
Jadi satu ketika ada seorang murid bertamu ke rumah gurunya yang sufi. Dan murid ini minta dinasehati oleh gurunya. Kata gurunya, wah, ilmuku sudah kamu ambil semua, saya nggak bisa nasehati apa-apa. Kata gurunya, wis kamu di rumah aja tak jamu, dikasih makan yang enak, terus kamu nginep di sini, tak kasih tempat tidur yang paling bagus. Kata gurunya. Malam itu dia nginep di rumah gurunya. Cuma begitu masuk kamar, tempat tidurnya luar biasa bagus. Cuma di atas tempat tidur itu banyak tombaknya ngadep ke bawah. Dan itu sudah andul-andul mau jatuh. Dan itu banyak, jadi dia mau tidur. Aduh, ini jangan-jangan aku tidur ada yang jatuh, tewas aku. Jadi semalam dia nggak bisa tidur, cuma kedap-kedip nonton tombaknya, khawatir jangan-jangan jatuh. Pagi-pagi ketemu gurunya, gimana tidurnya enak? Wah, nggak bisa tidur guru, wong di atas banyak tombak itu. Salahmu dewe. Wong sudah ada kasur enak, kok malah kamu mikir yang belum terjadi, yang akan datang, jangan-jangan itu jatuh. Kalau jatuh kan gampang, paling kamu mati. Ya, mbok kamu nikmati tidur bukan aman. Yaitu sindiran gurunya bahwa kenapa sih murid ini selalu minta nasihat. Dia tidak yakin, dia gelisah terus, dia selalu takut. Maka enggak, nikmatilah hidupmu sekarang. Apalagi kita di Indonesia. Indonesia ini luar biasa, indahnya, uniknya, khasnya. Ayo dinikmati. Kok kita tiap hari takut, kita tiap hari curiga sama yang lain, tidak nikmat. Kita nikmati aja.